من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman yang harus dijauhi oleh setiap muslim dan muslimah. Yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita akan memasuki pembatal keislaman yang ke-7. Qala Syekh rahimahullah, as-sabi'u as-sihru wa minhu as-sarfu wal atfu. Pembatal keislaman yang ke-7 adalah ilmu sihir. Di antara bentuknya adalah as-sarfu wal atfu. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. As-sarfu itu jenis sihir yang bisa memisahkan orang yang saling mencintai. Bisa memisahkan suami istri, bisa memisahkan orang tua dengan anaknya. Demikian pula bisa memisahkan dua orang sahabat dekat yang akrab. Intinya, as-sarf ini ilmu sihir yang menyebabkan orang itu bisa berpisah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka mempelajari dari dua malaikat yang Allah utus sebagai ujian untuk manusia. Ilmu sihir yang bisa memisahkan seseorang dari pasangannya. Jadi ini jenis sihir as-sarf. Adapun al-ataf
Yang dimaksud adalah syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila imra'atihi. Sihir yang mereka buat dan mereka meyakini dapat membuat seorang wanita mencintai pasangannya, demikian pula seorang laki-laki mencintai pasangannya. Ini al-ataf. Disebut juga dengan at-tiwalah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam as-silsilah as-sahihah. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, dan tiwalah, pelet, atof. Dalam bahasa Indonesia itu pelet. Semuanya itu hukumnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua bentuk sihir yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Siapa yang mengerjakannya atau dia setuju, ridho, membenarkan sihir itu, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya bahwa dia telah kufur adalah firman Allah Subhanahu wa taala juga di surah Al-Baqarah ayat yang 102, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Keduanya, yaitu malaikat yang Allah utus sebagai ujian untuk manusia, tidaklah mengajarkan kepada seorang pun kecuali keduanya sudah mengingatkan, sesungguhnya kami ini fitnah. Fitnah maksudnya ujian, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fala takfur, jangan kalian kafir. Jadi kalau kalian mempelajari sihir, kalian akan kafir, maka jangan kalian kafir. Atau jamaah sekalian, dia sekedar ridho, setuju. Ini juga membatalkan keislaman. Karena ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa meridhoi kekafiran, menyetujui kekafiran juga hukumnya kufur. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, dalam kitabnya Rawdatut Talibin. Beliau mengatakan, wal azmu 'alal kufri fil mustaqbal kufrun fil hal. Bertekad untuk menjadi kafir di masa akan datang, dia sudah menjadi kafir saat itu. Wa kadat taraddudu fi annahu yakfuru am la.
fahuwa kufrun fil hal. Demikian pula ada orang yang ragu, dia bagusnya jadi orang kafir atau tidak, maka saat itu dia menjadi kafir. Wa kadat ta'liq bi amrin mustaqbal ka qawlihi in halaka mali aw waladi tahawwattu aw tanassartu. Atau dia membuat semacam taklik. Taklik itu ada sesuatu yang dia gantungkan di masa yang akan datang. Dia bilang seperti ini, kalau hartaku bangkrut atau anakku sampai wafat, maka saya akan menjadi Yahudi atau Nasrani. Saat itu kata An-Nawawi, dia sudah menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ditunggu terwujud yang dia bilang. Kemudian kata Nawawi, waridha bil kufri kufrun, meridhoi, menyetujui kekafiran juga hukumnya kafir. Jadi jamaah sekalian, ini pembatal keislaman yang ketujuh yang wajib dijauhi oleh setiap muslim dan muslimah. Dan jamaah sekalian, ilmu sihir ini ilmu yang berasal dari setan. Jadi dia ilmu yang menyebabkan seseorang kufur dan asal muasalnya datang dari setan. Itu ilmu sihir. Dalilnya sama di surah Al-Baqarah ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Mereka itu mengikuti sihir yang disampaikan oleh setan-setan kepada tukang sihir di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Kemudian kata Allah, Nabi Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu dari setan. Kemudian jemaah sekalian, ilmu sihir ini bisa menyebabkan orang terluka, sakit, bahkan terbunuh. Ini bahayanya. Bisa menyebabkan seseorang sakit, bahkan sampai terbunuh. Karena itu Imam Abu Muhammad Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Kafi, beliau mengatakan di antara makna sihir adalah azaim wa ruqa wa uqad yu'athiru fil qulub wal abdan fayumridu wa yaqtul wa yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ya'khudhu ahadaz zawjaini min sahibihi. Dia itu di antara maknanya adalah bacaan-bacaan atau jampi-jampi, simpul-simpul yang dapat memberikan pengaruh pada hati dan badan. Bisa membuat sakit, bisa membunuh, bisa memisahkan antara seseorang dan pasangannya, dan bisa mengambil salah satu dari suami istri. Itu jamaah sekalian akibat sihir. Dan kenapa itu kufur? Sebab datangnya dari setan
Dan orang yang mempelajari sihir dan mengerjakan sihir, pastilah menyerahkan ibadah kepada setan. Sebagaimana kata Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau, wal muradu bis sihri ma yusta'anu fi tahsilihi bit taqarrubi ila syaitan mimma la yastaqillu bihil insan. Sihir itu sesuatu yang dilakukan supaya terjadi didapatkan, harus dulu melakukan takarrub kepada setan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia seorang diri. Jadi ini jamaah sekalian, di antara sebab kenapa sihir itu hukumnya kufur, sebab harus dia menyerahkan bentuk ibadah kepada setan. Dan jamaah sekalian, sihir ini ada dua jenisnya. Yang pertama, sihir yang hakiki. Yang kedua, sihir yang bentuknya hayalan. Yang hakiki tadi itu yang kita jelaskan, bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai, bisa juga menyatukan sebaliknya dua orang yang tidak saling mencintai. Demikian pula bisa menyakiti, bisa membunuh. Itu sihir yang sifatnya hakiki. Ada yang sifatnya takhyili, dihayalkan. Ini sebagaimana yang terjadi pada tukang sihirnya Fir'aun. Dalam surah Thaha, di ayat yang ke-65, 66, dan 67. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan antara tukang sihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka mengatakan, wahai Musa, kamu dulu yang melemparkan tongkatmu, atau kami yang melemparkan apa yang ada pada kami. Qala bal alqu. Kata Nabi Musa, kalian dulu yang lemparkan apa yang ada pada kalian. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yuhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka ketika itu jamaah sekalian, tali dan tongkat mereka dihayalkan di mata Nabi Musa karena dahsyatnya sihir mereka, seolah tali dan tongkat itu seperti ular yang berjalan. Fa'awjasa fi nafsihi khifata Musa. Maka Musa pun merasa takut dalam dirinya. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Maka kata Allah, jangan kamu takut, sesungguhnya kedudukanmu lebih tinggi daripada mereka semua. Jadi sebenarnya itu tali, sebenarnya itu tongkat, tapi Nabi Musa alaihissalam memandang bahwa itu ular yang berjalan. Ini namanya sihir takhyili, dihayalkan untuk orang yang disihir. Demikian pula Allah sebutkan di surah Al-A'raf di ayat yang ke-116. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin adhim. Ketika Musa mengatakan lemparkan tongkat dan tali kalian,
Maka ketika mereka melemparkan tongkat dan tali mereka, mereka pun menyihir mata-mata manusia dan membuat manusia takut, dan mereka datang dengan sihir yang dahsyat. Jadi jamaah sekalian, ini sihir takhyili, dihayalkan. Jadi jangan heran kalau yang biasa datang ke tukang ganda uang, sebenarnya itu daun, cuma matanya sudah disihir. Dia lihat daun itu jadi uang 100.000. Iya. Tapi ini mic terus putus ini. Mudah-mudahan tidak ada sihir. Iya. Jadi nggak usah heran kalau ada orang yang tersihir matanya. Sudah ada di masa Nabi Musa alaihissalam. Tapi jamaah sekalian, qadarullah. Padahal pembahasan serius ini, sihir. Baiknya seperti kena sihir ini. Tapi para ulama juga sepakat, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa tukang sihir itu tidak mampu merubah hakikat. Tidak mampu merubah orang jadi kodok, tidak mungkin. Atau batu dia rubah jadi emas, itu mustahil. Kenapa? Sebab itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta, pengatur segala sesuatu. Tapi orang itu melihat benar-benar itu uang yang menjadi banyak. Makanya dia datang untuk menggandakan uang. Padahal orang yang sehat melihatnya itu cuma daun. Tidak mungkin tukang sihir mampu merubah hakikat. Tidak mungkin. Itu hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, ini juga merupakan ilmu setan dan hukumnya juga kufur. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Thaha di ayat yang ke-69. Ketika Allah memerintahkan kepada Musa, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Sekarang giliranmu, lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu. Maka kata Allah, talqaf ma sana'u. Maka tongkat Musa alaihissalam benar-benar menjadi ular yang nyata. Dan menelan tongkat dan tali-tali yang dilempar oleh tukang sihir di awal. Makanya jamaah sekalian, dalam kelanjutan ayatnya disebutkan, tukang sihir Fir'aun ini langsung tobat semua. Kenapa? Sebab mereka tahu itu bukan ular hayalan, itu ular asli. Menelan semua tongkat dan tali-tali mereka yang seakan menjadi ular. Kemudian kata Allah, innama sona'u kaidu sahir. Itu semua perbuatannya tukang sihir. Membuat orang menghayal, disihir matanya. Kemudian Allah tegaskan di penutup ayat, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan pernah beruntung dari manapun dia datang. Ini dalil, kata para ulama, tukang sihir itu kafir. Makanya hukumannya apa? Wajib bagi pemerintah untuk menjatuhkan hukuman mati. Karena itu kata Jundub radhiyallahu anhu, dan ini ucapan Jundub hukumnya marfu.
Tidak mungkin diucapkan dari pendapat Jundub, tidak mungkin. Para ulama ahli hadits mengatakan ini hukumnya marfu sampai kepada Nabi. Pasti beliau telah mendengarkan dari Nabi. Haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman untuk tukang sihir itu dipenggal lehernya. Tapi yang lakukan itu kata para ulama pemerintah, bukan organisasi, bukan masyarakat atau bukan kelompok, bukan. Jangan sampai lihat orang yang gondrong di luar langsung hukumannya hukuman mati. Kalau begitu kita tebas. Jangan. Iya. Itu bukan urusan orang per orang, tapi urusan pemerintah. Baik. Jadi ini ya mas sekalian. Sihir ada dua. Hakiki dan hayalan. Termasuk juga kata para ulama, dan ini juga fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan, demikian pula Lajnah Daimah. Yang lebih modern sekarang itu seperti hipnotis. At-tanwim al-magnatisi, bahasa Arabnya. Hipnotis. Yang membuat orang itu tertidur, kemudian bisa ditanya-tanya perkara gaib, atau barang-barang yang hilang. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan bentuk dari perdukunan. Demikian pula hipnotis yang bentuknya dia arahkan orang untuk mentransfer uang, mengirim uang tanpa dia sadari. Ini juga at-tanwim al-magnatisi, hipnotis, bagian dari sihir dan perdukunan. Dan hukumnya sama, kufur. Tidak mungkin jamaah sekalian kalau tidak dibantu oleh setan. Dan kemudian yang terakhir, cara untuk membentengi diri dari sihir. Sebenarnya sihir itu lemah. Makanya kata Allah di surah Al-Baqarah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tukang-tukang sihir itu tidak akan mampu membahayakan satu orang pun kecuali setelah Allah izinkan, sebagai ujian dan pelajaran bagi manusia. Kalau Allah izinkan terjadi, kalau Allah tidak izinkan tidak terjadi. Dan saking lemahnya jamaah sekalian, sihir itu bisa ditangkal dengan makan 7 buah kurma. Coba perhatikan jamaah sekalian. Apa yang kalahkan sihir? Cuma kurma. Sebagaimana dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man tasabbaha sab'ata maratin ajwatan lam yadurruhu dalikal yawma summun wala sihrun. Barang siapa di pagi hari yang makan 7 butir kurma ajwah. Maksudnya di sini ajwa yang berasal dari kota Madinah yang berwarna hitam itu. Maka tidak akan membahayakan dia di hari itu racun dan sihir. Perhatikan jamaah sekalian. Yang melawan sihir itu cuma 7 buah kurma ajwah dari kota Madinah yang hitam itu. Dan ulama juga menjelaskan sebaiknya dia makan sebelum makan yang lain di pagi hari. Sebaiknya dia makan 7 buah kurma itu di pagi hari sebelum makan makanan yang lain.
Dan kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, saya berharap kalau tidak ada ajwah, mudah-mudahan kurma yang lain juga bisa menangkal sihir tersebut. Beliau sebutkan ini dalam Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Kenapa? Sebab wallahu a'lam, bisa jadi Nabi Muhammad menyebutkan ajwa Madinah dalam hadis ini karena kehususan dan keutamaan kurma tersebut. Tapi bukan berarti kurma yang lain tidak bisa. Kita harapkan walaupun dia kurma biasa, dimakan 7 butir di pagi hari, dan kita bertawakal penuh, mengharap penuh, berlindung penuh kepada Allah. Bukan karena kurma ini. Kurma itu hanya sebab karena dalil. Tapi yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang melindungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan seorang muslim, itu keyakinan orang yang bertauhid. Ini lawannya sihir. Demikian pula dia harus kuatkan zikir kepada Allah. Karena itu kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, isabatuka bil ain la ta'ni annaka jamilun aw ghaniyun. Kalau ada orang yang terkena ain, misalnya kamu kena ain, kata beliau, jangan kamu pikir kamu itu tampan atau cantik atau kaya. Bal ta'ni annaka muqassirun fi dzikrillahi ta'ala. Bahkan yang kamu harus pahami, kamu itu kurang dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang perlu dijaga, zikir pagi dan sore hari. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adkarus sabah wal masa bi mathabati tir'i. Zikir pagi dan sore hari itu kedudukannya seperti baju besi. Kullama zadat samakatuhu lam yata'athar sahibuhu. Jika baju besi itu bertambah ketebalannya, maka pemiliknya tidak akan terkena. Bal tasilu quwwatut tir'i ila ayyauda sahmu fayusibu man atlaqahu. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seseorang kuat dengan zikirnya, maka serangan yang dikirim untuknya akan kembali kepada orang yang mengirimnya. Itu ya mas sekalian. Kedudukan zikir pagi dan sore hari. Dan ya mas sekalian, ketika sahabat Abdullah Ibnu Khubayb. Jadi ini terkait keutamaan membaca 3 surah. Jadi dalam hadis riwayat Abu Daud, ini lafaznya Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan datang dari sahabat Abdullah ibn Khubayb. Kata Nabi SAW, Qultu ya Rasulullah, ma'akul. Kata Nabi, baca. Aku mengatakan apa yang harus saya baca? Qul huwallahu ahad wal mu'awwidatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat. Takfika min kulli syai'in. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ketika sore dan pagi hari masing-masing 3 kali. Dan pagi hari maksudnya ba'da subuh yang paling afdal, dan sore hari maksudnya ba'da salat asar yang paling afdal. Di luar bacaan salat. Masing-masing 3 kali. Maka kata Nabi, takfika min kulli syai'in, akan menjagamu dari semua keburukan termasuk sihir. Dan ini kita amalkan, alhamdulillah. Jadi ini benteng untuk menghadapi sihir. Selain makan kurma, yang paling penting apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Saya mau pertanyakan Ustaz, bagaimana kita bisa tahu bahwa orang itu penyihir? Karena terkadang kita ini, saya di kampung, orang itu biasa cuma mengatakan orang ini penyihir. Cuma kita tidak bisa tahu, membuktikan. Bagaimana cara itu membuktikan? Kemudian bagaimana kita tahu bahwasanya kita kena sihir? Dan yang kedua, saya mau tanyakan, apakah itu setan sifat atau makhluk? Syukron, jazakallah khairan. Pertanyaannya semua pertanyaan sulit. Pertanyaan susah. Yang pertama, bagaimana kita tahu orang itu penyihir? Ya mas sekalian, tidak bisa kita pastikan. Kenapa kita tidak bisa pastikan? Jangan sampai kita tuduh orang, kita dilapor polisi. Kita tidak bisa pastikan. Cuma, kalau kita dengarkan tadi, penjelasan dari kitab ini, yang kita dengarkan, sampaikan, bahwa sihir itu akan terjadi dengan kerjasama dengan setan. Ada ibadah yang diserahkan kepada setan. Apakah bentuknya sembelihan, sesajen, atau istilah mereka puasa putih. Puasa 40 hari tidak bisa putus-putus. Kalau putus diulang lagi. Ini dikhawatirkan. Tapi kita tidak bisa pastikan. Sebab ada juga orang yang berbuat syirik, tapi bukan atas nama sihir, atau atas dasar sihir, tapi keyakinan memang. Seperti orang yang takut dilukai atau dicelakan oleh jin, maka dia pun menyerahkan sesajen. Bukan karena sihir. Jadi, itu ilmu yang berasal dari kerjasama dengan setan, dan umumnya mereka itu tidak senang dengan ibadah. Itu umumnya. Apakah tukang sihir atau orang yang disihir. Sampai Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafidahullah, salah seorang guru besar di Universitas Islam Madinah, beliau katakan, ciri biasanya orang yang terkena sihir, tapi tidak bisa dipastikan, tapi biasanya dia tidak senang kalau ada orang yang baca Al-Quran. Selalu dia mau tinggalkan atau dia mau minta di stop. Bahkan kaset saja dia harus matikan. Dia tidak senang. Tapi itu bukan kepastian. Sebab ada memang juga orang yang tertutup hatinya. Bukan karena disihir. Karena memang hatinya sudah tertutup dengan dosa. Makanya dia tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi. Iya. Setan itu sifat atau makhluk. Ya mas kalian, setan itu ada dua. Dari kalangan jin dan manusia. Makanya surah An-Nas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat, minal jin wan nas. Dari gangguan setan, jin dan manusia. Jadi makhluknya manusia, makhluknya jin, tapi dia disebut setan. Kenapa? Sebab setan itu bisa dari kalangan jin dan manusia. Bagaimana ciri-cirinya? Sifatnya bisa juga disebut sifat. Selalu mengajak kepada dosa dan menghalangi orang untuk melakukan ibadah. Itu setan. Sifatnya seperti itu. Baik dia jin dan manusia. Wallahu a'lam. Ada yang lain, saya persilahkan. Bismillah. Ustaz, pertanyaannya ada dua.
sama Ustaz jenis jin yang membuat orang terkena ain dengan jin yang melakukan sihir. Yang kedua, apakah itu penyakit indigo termasuk sihir? Baik. Jemaah sekalian, apa tadi itu? Yang pertama, Penyakit ain dengan sihir, apakah kalau pelaku jinnya sama? iya. Ain itu bukan karena jin. Ain itu kata Lajnah Daimah, pandangan orang yang punya penyakit hati, hasad, kepada yang dipandang. Dan Nabi SAW mengatakan, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu benar adanya. Jadi, dulu di masa sahabat, ketika ada seorang sahabat yang mandi, kemudian sahabat yang lain melihat badannya, saat itu sahabat yang mandi ini jatuh sakit. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, beliau mengatakan, kenapa salah seorang di antara kalian hendak membunuh saudaranya? Halla barokta, tidakkah kamu ucapkan barakallahu fiik? Jadi jamaah sekalian, dari sini juga kita mendapatkan dalil bahwa kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan dari saudara kita, kita doakan dia, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Itu ain, pandangan mata dari orang yang hasad. Baik, itu juga karena kurang berzikir. Dan ulama juga menjelaskan jemaah sekalian, tidak perlu seseorang tutup barangnya. Jadi sebagian orang bertanya, ada kalau habis beli mobil baru, motor baru, supaya tidak kena ain, harus ditutup. Jadi kalau habis beli rumah baru bagaimana? Ditutup juga. Itu ya, bukan ciri ajaran Islam. Ajaran Islam itu memudahkan, tidak mungkin menyusahkan. Yang kita perkuat itu zikir kepada Allah. Terserah orang mau hasad, yang penting kita baca. Wa min hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Allah dari orang yang hasad ketika dia hasad. Itu Al-Falaq. Itu benteng yang sangat kuat, kata Imam Ibnu Qayyim. Semakin kita baca, semakin kuat benteng kita. Dan akan kembali sihir itu, ain itu, dari orang yang mengirimnya. Jadi tidak perlu takut. Kemudian yang terakhir tadi, yang kedua, apa tadi? Indigo. Iya, indigo. Ini istilah baru juga. Indigo. Itu sebenarnya orang yang sedang dipermainkan oleh setan. Indigo, indra keenam. Itu sebenarnya kelainan. Sebab yang normal itu, kita tidak melihat setan. Itu yang normal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, menyebutkan sifatnya setan, bahwa mereka itu melihat kalian. Huwa yarakum, apa namanya? Dia melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Jadi orang yang bisa melihat setan itu termasuk kelainan. Yang normalnya itu tidak bisa dilihat. Iya, itu sifatnya jin, tidak bisa dilihat. Terus sebagian orang tertipu, datanglah ke anak yang disebut indigo ini, atau punya indera keenam, tanya-tanya tentang masa depan. Padahal jamaah sekalian, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, la ya'lamu man fis samawati wal arda, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus bagaimana jalan keluarnya? Anak ini harus diruqyah biar dia sembuh. Sebab salah satu metode untuk mengobati gangguan jin, gangguan setan dengan cara diruqyah. Dengan cara diruqyah. Bacakan Al-Fatihah, kemudian tiup anak tersebut. Atau bacakan 3 qul tadi, kemudian tiup di air, kemudian suruh minum. Kemudian ajak datang kajian tauhid. Itu yang paling penting. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, jika kamu tidak belajar akidah, jangankan kepada setan, kepada bayanganmu pun kamu akan lari. Kalau kamu tidak belajar akidah. Jadi, itu jamaah sekalian yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.